Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Akila Izulhaq, NRP 050312011095. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas besar analisis saham individu pada perusahaan PT Timah Indonesia Tbk dari kelas manajemen investasi dan portofolio A. Oke, jadi pada pembahasan kali ini terdapat 5 pembahasan utama yang dimulai dari latar belakang pemilihan emiten dan yang terakhir yaitu harga target dan keputusan investasi. Oke, jadi di sini saya memilih PT Timah Tbk yang merupakan produsen dan eksportir logam timah di mana memiliki segmen usaha pertambangan timah yang terintegrasi. Berikut merupakan visi misi dari PT Timah Tbk yang dimana ternyata sahamnya didominasi kepemilikannya oleh pemerintah Indonesia sebesar 65%. Dan tentunya terdapat struktur perusahaan yang dikepali oleh direktur utama dan dibantu oleh para general manager produksinya. Oke, lalu untuk latar belakang pemilihan emiten. Oke, lalu untuk analisisnya di sini saya menggunakan dua analisis yaitu fundamental dan teknikal. Untuk analisis fundamental sendiri dapat diketahui ternyata ukuran rasio likuiditasnya dari PT Timah Tbk ini dapat terbilang sangat baik sehingga dampaknya adalah menghasilkan banyak laba dari kegiatan produksi yang dilakukan. Nah, sedangkan untuk analisis teknikal di sini saya menggunakan 3 teknik yaitu moving average, Bollinger Band serta accumulation or distribution. Nah, dapat terlihat bahwa ternyata pada tahun 2021 harga saham TINS itu mulai mengalami kenaikan atau uptrend. Ini ketika kondisinya setelah COVID-19 mereda. Nah, lalu di sini ternyata harga saham itu sempat berada di titik terendahnya, lalu naik lagi di kemudian hari, dan itu terlihat jelas bahwa candlestick-nya berada di luar garis band. Lalu untuk keuntungan dan kerugian investasi, nah di sini terdapat beberapa progres dari tanggal 25 Februari hingga tanggal 8 April dilakukan action netral karena harga saham tidak terlalu aktif selama periode tersebut. Nah, baru dilakukan action sell pada 8 April, pada 22 April dengan keuntungan sebesar Rp21.500. Oke, lalu untuk analisis keuntungan dan kerugiannya, di sini dibahas dari dua aspek yaitu perekonomian serta tinjauan industri dan posisi persaingan. Nah, jadi suatu negara itu dapat dikatakan maju atau tidaknya itu kan dari pertumbuhan ekonomi atau GNP realnya mengalami peningkatan. Nah, di sini saya berfokus pada komoditas timah di Bangka Belitung. Ternyata komoditas timah di Bangka Belitung tuh sempat terpuruk, bahkan hingga smelter timah itu harus berhenti gitu. Namun ternyata hingga tutup tahun 2021 ketika pandemi COVID-19 mulai mereda, laju perekonomian di Bangka Belitung tuh mulai tinggi lagi sehingga wilayah Sumatera atau wilayah Bangka Belitung itu bertahan pada peringkat kedua. Oke, lalu untuk tinjauan industri dan posisi persaingan, nah ternyata faktanya harga tembaga itu sempat mengalami harga tertinggi pada tahun 2017. Hal tersebut diakibatkan juga dikarenakan pada pasar internasional timah itu sempat naik 25% sehingga harganya menjadi 9.720,50 dolar per tonnya seperti itu. Oke, lalu berikut merupakan analisis keuangan dari per tahunnya. Diawali dari tahun 2017, mereka memiliki pendapatan sebesar 555 miliar dengan liabilitas yang lebih besar dari pendapatannya. Nah, dan diakhiri pada tahun 2021, ternyata pendapatannya TINS ini meningkat dengan pesat seiring dengan menurunnya wabah pandemi COVID-19, seperti itu. Lalu untuk risiko dan mitigasi investasi, jadi untuk risiko investasinya di sini terdapat 5 poin yaitu risiko daya beli, risiko bisnis, risiko tingkat bunga, risiko pasar, dan yang terakhir risiko likuiditas. Nah, di sini pasar modal itu pada prinsipnya semata-mata berkaitan dengan kemungkinan terjadinya fluktuasi atau harga gitu. Nah, lalu untuk mencegah risiko tersebut maka ada yang namanya mitigasi. Nah, di sini itu untuk mencegah investasi atau penanaman kembali dari cash flow ataupun penyimpangan dari cash flow, terdapat dua risiko yaitu eksternal dan internal. Nah, di sini untuk internal perusahaan, perusahaan bisa melakukan GCG atau Good Corporate Governance, target investasi, jenis investasi, serta pengendalian risiko dan memonitor pergerakan saham. Lalu untuk eksternal, di sini perusahaan juga harus menghadapinya secara langsung karena banyak faktor seperti nilai tukar rupiah, tantangan ekonomi global,
dan tantangan ekonomi lokal. Oke, untuk harga, target, dan keputusan investasi. Nah, kapan kita melakukan buy, hold, maupun sell? Menurut saya, kita melakukan buy ketika harganya kurang dari 1.600, karena kisaran harga saham TINS itu kurang lebih berada pada posisi Rp2.000. Lalu kapan kita melakukan action hold? Ketika harganya lebih dari Rp1.800. Nah, itu berdasarkan karena saham TINS ini cenderung cukup mahal dengan range harga Rp700 hingga Rp2.000. Lalu kita dapat melakukan keputusan sell ketika range harganya berada di Rp1.900 hingga Rp2.000 gitu. Ini untuk mengantisipasi apabila terjadi penurunan selanjutnya. Oke, baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.